senang sekali hari ini saya Fitri Herunisa kembali menyapa Anda dalam program Explore Lorong Wisata Makassar. Hari ini saya akan mengajak Anda untuk mengeksplor lorong wisata Leganes, tepatnya di Jalan Kalumpang Lorong 9, Kelurahan Timungan Lompoa, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar. Penasaran dengan keunggulan apa saja yang ada di lorong wisata ini? Yuk ikuti saya ke dalam. Let's go! Leganes, salah satu lorong wisata yang menjadi percontohan di Kota Makassar. Lokasinya berada di Jalan Kalumpang, Lorong 9, Kelurahan Timungan Lompoa, Kecamatan Bontoala. Secara tampilan, Longwis dengan panjang 76 meter dan lebar 3 meter ini begitu bersih, sejuk dan asri. Serasa sedang berada di pedesaan. Sepanjang lorong, berbagai jenis tanaman hias tertata dengan apik dan ciamik. Juga dipenuhi ubin-ubin penuh warna yang semakin menambah kesan eksotis di tengah kota. Hanya itu, berbagai mural juga menambah keindahan Longwis yang berpenghuni 58 jiwa dan 15 kepala keluarga ini. Tak hanya menawarkan keindahan, program-program di lorong ini juga menjadi daya tarik tersendiri. Salah satunya pengembangan tanaman hortikultura. Berbagai tanaman obat dan tanaman pangan dibudidayakan di lorong ini. Untuk memenuhi ketersediaan bibit di Longwis ini, Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar menyuplainya dengan bibit-bibit unggulan dan premium. Bukan hanya memasok bibit untuk warga, Dinas Ketahanan Pangan juga melatih keterampilan warga dalam budidaya tanaman, mulai dari menanam, menyemai, proses panen, hingga proses mengolah semua hasil tanamannya menjadi sebuah produk UMKM. Tanaman pakcoy misalnya yang berhasil diolah menjadi keripik, sementara cabai diolah menjadi sambal dan abon dalam kemasan. Nah, Celebes People, saat ini saya sudah ditemani dengan Pak Kepala Dinas Ketahanan Pangan, yakni Bapak Muhammad Reza. Halo Pak. Oke. Gimana kabarnya nih Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak, ini kan kita lagi di lorong wisata Leganes nih Pak. Ya. Kalau misalnya peran dari Dinas Ketahanan Pangan di lorong wisata itu seperti apa sih Pak? Yang pertama, Dinas Ketahanan Pangan itu kebetulan sesuai RPJMD ditunjuk sebagai leading sektor lorong wisata. Jadi kami yang mengkoordinir semua SKPD untuk pelaksanaan program lorong wisata ini. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagai Dinas Ketahanan Pangan pasti kita mensupport yang berhubungan dengan ketahanan pangan. Alhamdulillah untuk tahun 2001 akhir kemarin dan 2022 ini kita mensupport bibit tanaman untuk pangan, untuk yang bisa dimakan ya. Jadi kan banyak bibit, ada bibit bunga, bibit tapi kami mensupport itu ke bibit pangan. Nah, jadi kami memberikan ke lorong-lorong itu, kebetulan belum bisa menjangkau karena keterbatasan anggaran. Kemarin kan kita 1095 lorong yang kita ini untuk 2022. Sementara kami di penganggaran mensupport itu 500 lorong, ya, setengahnya. Nah, itu kami memberikan bantuan berupa bibit sayur, bibit lombok, bibit palawija, kemudian beserta media tanamnya. Jadi masyarakat seperti bisa dilihat ini dalam bentuk polybag juga ada. Jadi kita sudah siapkan media tanam, pupuknya, tanahnya semua. Dan kami bekerja sama dengan Dinas Pertanian, DP2 punya penyuluh. Kita minta bantuan untuk mengajarkan ke masyarakat. Jadi kita melatih masyarakat untuk menyiapkan pangannya sendiri. Nah, alhamdulillah ini juga berimplikasi atau sekaitan dengan mengantisipasi inflasi. Nah, alhamdulillah kemarin kan bulan lalu itu kan Makassar deflasi, bukan lagi inflasi, deflasi. Jadi minus di bawah. Nah, alhamdulillah berarti dari lorong wisata adalah
kebangkitan ekonomi di situ, ada perubahan-perubahan ekonomi. Apalagi cabai kan dari 2000 berapa ya kemarin? 2016 kalau saya tidak salah itu Bapak Wali Kota kan mencanangkan tanam cabai. Kalau kita orang Makassar Lombok kecil ya, kita itu alhamdulillah kebutuhan Lombok kita itu tidak terlalu kekurangan kalau Makassar. Cabai ini kan salah satu item dari bahan pangan untuk kebutuhan pokok masyarakat. Ya. Nah, Sahabat People, jadi Dinas Ketahanan Pangan ini perannya di lorong-lorong wisata memberikan bibit-bibit ya Pak, bibit-bibit pangan seperti sayur-sayuran yang bisa diolah dan dikonsumsi oleh masyarakat ya Pak. Nah, salah satu dampak dari ketahanan pangan di lorong-lorong wisata itu salah satunya untuk menahan laju inflasi ya Pak. Kreativitas warga di lorong Leganes begitu terlihat. Buktinya, hasil kebun warga di bawah Kerukunan Wanita Tani atau KWT Teratai dan UMKM Kelompok Tani Abulosi Batang telah tembus pasar modern seperti paria, pakcoy, dan cabai. Soal kualitas tak perlu diragukan lagi. Tanaman-tanaman yang dibudidayakan merupakan pangan premium. Warga pun berharap program Longwis bisa mensirkulasi ekonomi mereka untuk meningkatkan pendapatan ekonomi di wilayahnya. Bahkan khusus komoditas cabai yang dihasilkan di lorong ini mampu menahan inflasi di wilayah ini. Selain dijual kepada warga sekitar dan di pasar, tanaman cabai di lorong ini juga diolah menjadi produk abon cabai. Nah, Celebes People, saya akan menunjukkan salah satu potensi yang ada di lorong wisata Leganes ini. Yuk langsung aja ke dalam yuk. Permisi Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari. Ibu dengan Ibu siapa Bu? Haji Nunung. Ibu Haji Nunung. Ibu ini bisa jelasin ini apa aja nih Bu? Ini kami punya UMKM di sini. Kebetulan ini kami punya produk abon cabai yang hasilnya ini biasa kita ambil dari lorong, cabenya yang dari lorong. Terus ini kita produk abon cabai. Terus abon cabai ini sudah punya PRT, jadi bisa masuk ke mall. Oh iya, jadi memang ini bon cabenya hasil produk hasil dari lorong wisata ini asli ya Bu ya? Iya, masih cabenya dari lorong. Ini udah dijual kemana aja nih Bu? Biasa kalau ada pasar tani, ada pameran, terus kalau ada kunjungan-kunjungan, biasa juga yang berkunjung itu, alhamdulillah. Untuk satu botol begini berapa Bu? 20.000. 20.000 untuk satu botol ya Bu. Kalau misalnya cara bikinnya ini gimana sih Bu? Cabenya itu kalau habis dipanen, dikeringkan, kita keringkan itu sampai kering betul. Setelah itu kita blender, terus disangrai, disangrai kembali supaya dia awet, tahan lama. Makanya ini bertahan sampai 6 sampai 8 bulan bisa. Biasanya itu kalau bikin satu botol begini berapa hari Bu? Oh, enggak lama kalau cabenya sudah kering. Yang lama itu proses pengeringan cabenya, karena cabenya lama yang dikeringkan. Kalau proses pembuatannya enggak lama. Kalau misalnya nih Bu, ada Celebes People yang mau beli ini, gimana caranya Bu? Kan ini ada juga di Grab. Di GrabFood? Ya, oh, ada. jadi memang sudah disediakan di layanan aplikasi online ya Bu? Iya, sudah ada juga. Ibu, selain ini Bu, ada apa lagi nih Bu? Kebetulan kita juga di sini buat bunga dari akrilik, terus ada juga dari tas dari resleting, ada juga daur ulang sampah. Ini dari tegelas, ini tas-tas Vespa dari tegelas. Jadi ini tas dari daur ulang? Ya, tegelas yang kepalanya. Ini juga dari tegelas. Terus yang ini Bu, ini dari kantongan kresek. Kantongan kresek yang biasa dipakai. Warna hitam. Iya, kantongan kresek. Sama dengan ini, kresek semua ini. Kresek.
Oh, Iya. jadi memang di sini ada khusus kelompok UMKM-nya, Bu? Iya, Oh, iya. Ada kita punya kelompok. Nih, Bu, kalau misalnya ini untuk untuk jadi seperti ini berapa waktu yang dibutuhkan, Bu? Kalau ini ya paling sehari kalau kita tekuni, karena ini kan kreseknya cuma disetrika terus dijahit. Ini kreseknya kan ini beberapa lembar yang disetrika sampai dia kayak kulit jagung hasilnya karena dia disetrika. Tapi ini tahan lama nggak sih, Bu? Alhamdulillah karena dia kan kresek. Nah, Tapi di dalamnya ada bahan lain ya, Bu? lapisan ada bisa dibuka. Misalnya people ada hal yang unik di sini. Nah, Celebes People ini cukup cantik ya, dimana bahan dasarnya dari plastik Kertas kresek kresek. warna yang biasa kita lihat sehari-hari yang warna hitam. Tapi bisa disulap sama ibu-ibu di lorong sini jadi tas cantik seperti ini. Ibu kalau misalnya mau beli ini, Bu, gimana caranya, Bu? Langsung datang ke sini atau ada yang bisa dihubungi? Bisa dihubungi saja Bu nomor HP, karena ini kan kita belum masuk ke itu. Belum masuk ke layanan aplikasi Iya. online ya, Bu ya? Ini sebatas kita kalau ada pameran, mau kita menjual. Selain memiliki keunikan, kekompakan di lorong ini begitu aktif dalam berpartisipasi menggerakkan kemajuan Longwis Leganes, terutama dalam pengembangan dan pemenuhan ketahanan pangan. Oleh pemerintah Kota Makassar, salah satu upaya untuk memenuhi ketersediaan dan ketahanan pangan yaitu memaksimalkan potensi sumber daya alam sekitar. Salah satu kontribusi nyatanya melalui program Lorong Wisata. Selain terkenal dengan kebersihan dan keunggulan tanamannya, Longwis Leganes juga memiliki UMKM dari kerajinan tangan dan bank sampah. Nah, Celebes People, itulah tadi keseruan saya mengeksplor lorong wisata Leganes yang bertempat di Jalan Kalumpang, Lorong 9, Kelurahan Timungan Lompoa, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar. Episode kali ini juga sekaligus menutup perjumpaan kita di program Explore Lorong Wisata Makassar. Saya Fitri Harunisa dan kru yang bertugas pamit undur diri. See you, bye-bye!